Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek serta kepemilikan saham para pemegang saham atau investor. Beberapa contoh aksi korporasi adalah IPO atau Initial Public Offering. Kemudian ada dividen, ada buyback, ada right issue, stock split, dan akuisisi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah IPO atau Initial Public Offering. Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public kepada masyarakat atau pemodal berdasarkan tata cara yang berlaku. IPO bagi perusahaan yang melakukannya mendapatkan beberapa manfaat, seperti memperoleh sumber pendanaan baru, pengembangan usahanya lebih kompetitif, dan meningkatkan citra perusahaan. Contohnya, dalam setiap IPO dilampirkan beberapa informasi sebagai berikut, yaitu nama emitennya, kemudian kode sahamnya, kemudian ada periode penawaran, harganya berapa, ada pengalokasian, ada pengembalian dana, pencatatan perdana di bursa, jumlah saham yang tercatat, kemudian berapa persen saham yang tercatat, dan underwriter-nya. Nah, ini adalah contohnya di tahun 2019 ada JSKY ya, Sky Energy Indonesia. Ini perusahaan yang memproduksi sel surya ya, karena banyak yang meminta energi baru terbarukan. Nah, ini JSKY memproduksi sel surya. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada semua pemegang saham yang mendapat persetujuan dari pemegang saham mayoritas. Nah, ini ditentukannya di RUPS ya. Beberapa bentuk dividen yaitu dividen tunai dan dividen saham. Nah, ini adalah contohnya Bank Mandiri. Oke. Saya lanjutkan. Contohnya, Bank Mandiri memberikan dividen sebesar 45% dari total laba tahun 2018. Jadi, DPR-nya atau dividen payout ratio-nya 45% dari total laba ya. Laba tahun 2018 yaitu 25 triliun rupiah, sehingga jumlah dividen yang diberikan sebesar 11,25 triliun rupiah. Nah, karena jumlah lembar saham keseluruhan BMRI adalah 40 miliar sekian, maka per lembar saham akan diberikan dividen 243 rupiah per lembarnya. Kalau saudara punya satu lot itu ada 100 lembar, berarti saat saudara punya satu lot, saudara dapat 24.300 ya. Kemudian ada potongan pajak. Ya, potongan pajaknya lumayan 10%. Oke. Nah, ini adalah tanggal-tanggal pentingnya. Ada cum date, ada ex date, dan pay date ya. Cum date ini adalah tanggal penentuan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari perusahaan tertentu karena memegang saham tersebut. Jadi, kalau saudara punya saham BMRI, tetapi tanggal 24 ini sebelum jam penutupan bursa dijual, nah saudara nggak berhak dapat dividen ini. Tetapi, ketika tanggal 24 Mei ini saudara pegang saham tersebut, tidak diapa-apakan, tidak dijual sampai jam penutupan bursa ya, jam 3 sore.
maka saudara berhak mendapatkan dividen ini yang dibayarkan tanggal 19 Juninya. Jadi setelah tanggal 24 ini, saudara langsung jual juga tidak apa-apa. Jadi keesokan harinya. Kalau keesokan harinya libur, nah berarti tanggal 27-nya ini saudara jual juga tidak masalah, saudara tetap dapat dividen. Makanya H+1 setelah cum date itu biasanya harga saham itu turun karena ada beberapa investor yang hanya mencari dividennya begitu. Jadi dia beli saat cum date gitu, ditunggu sampai jam 3 sore, nanti jam 9 pagi keesokan harinya dia jual begitu ya, dia berhak mendapatkan dividennya begitu. Jadi biasanya memang turun seperti itu, apalagi kalau dividen yieldnya besar. Ya. Selanjutnya ini contoh dividen saham ya. Kalau tadi di BMRI tadi adalah dividen tunai. Jadi per lembar saham dapat sekian rupiah. Sedangkan ini adalah contoh dari saham MTDL yang membagikan dividennya itu berupa saham. Ya, rasionya adalah 30:1. Kalau kita memiliki 30 saham ya pada tanggal cum date ini, maka pada saat pay date ini 19 Juni kita dapat tambahan 1 saham baru gitu. Jadi dividennya dalam bentuk saham begitu. Baik, selanjutnya adalah ini adalah aksi korporasi yang ketiga, yaitu buyback. Buyback adalah proses pembelian kembali saham yang beredar di pasar atau outstanding share oleh perusahaan tersebut. Tujuan dilakukannya buyback oleh perusahaan disebabkan beberapa hal, yaitu investasi di perusahaan sendiri karena prospek yang bagus ke depannya, harga saham terlalu murah disebabkan penurunan harga. Selanjutnya adalah menaikkan rasio keuangan, meningkatkan IPS karena saham beredar berkurang. Nah, aksi buyback ini dilakukan beberapa saham saat pandemik COVID-19 di tahun 2020 ini. Beberapa perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan aksi buyback supaya ya harga saham tersebut tidak terlalu murah begitu. Ada Adikarya begitu yang harga sahamnya sangat turun sampai 500-an rupiah begitu ya, dibeli sama perusahaan itu sendiri supaya nggak terlalu jatuh begitu. Kemudian ada juga Ultra Jaya ya. Ultra Jaya juga buyback. Ada banyak saudara di tahun 2020 ini banyak perusahaan yang melakukan aksi buyback. Yang keempat adalah right issue. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru pada harga yang ditetapkan dan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari right issue adalah untuk memperoleh dana dari pemegang saham dan dalam memudahkan tujuan perusahaan untuk ekspansi atau membayar hutang. Yang kelima yaitu stock split. Stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Efek dari stock split adalah harga saham akan lebih rendah sesuai dengan rasio dan jumlah lembar saham akan lebih banyak sesuai dengan rasio. Nah, yang baru saja RUPS beberapa hari atau beberapa minggu kemarin ada SIDO muncul, kode sahamnya SIDO. Dalam RUPS diputuskan bahwa saham ini akan melakukan stock split begitu. Nah, kalau contoh ini adalah contoh yang sudah terjadi pada tahun 2017. Emitennya tambang batubara Bukit Asam, kodenya PTBA. Rasionya adalah 1:5. Jadi, kalau saudara punya 100 lembar saham, maka 100 lembar saham tersebut jumlah lembarnya menjadi 5 kali lipat, menjadi 500 lembar. Namun, harga sahamnya yang awalnya adalah 11.200 juga dibagi 5.
Jadi 2.240 begitu. Jadi stock split ini membuat investor retail menjadi lebih tertarik untuk membeli saham ini karena harganya yang lebih murah gitu. Nah, kebalikan dari stock split adalah reverse stock split. Reverse stock split adalah penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal lebih besar dengan rasio tertentu. Nah, ini contohnya kebalikannya ya dari tadi. Yang tadi PTBA itu 1:5, kalau ini sahamnya Bull 8:1 ya. Jika saudara punya 1000 lembar saham, maka lembar saham tersebut jadi lebih sedikit ya, dibagi 8 jadi 125 lembar. Namun harga sahamnya juga 8 kali lipat lebih tinggi begitu. Aksi korporasi yang ketujuh adalah tender offer. Tender offer adalah suatu proses penawaran pembelian saham yang hendak dilakukan oleh investor, individu atau lembaga yang akan membeli saham suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dalam jumlah tertentu. Dalam peraturan OJK tercantum bahwa jika ada proses pengambil alihan perusahaan sebesar 20%, 20% adalah batas kategori sebagai pemegang saham utama kepemilikan, maka diwajibkan melakukan tender offer dalam batas waktu 2 tahun ke depan. Nah, ini adalah contohnya SMGR melakukan tender offer setelah melakukan pembelian sebagian saham Semen Holcim pada tahun 2019. Nah, ini adalah hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada publik. Selanjutnya, nomor 8 adalah merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, yang mana perusahaan yang merger tetap eksis, sedangkan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi. Sedangkan akuisisi adalah pembelian saham atau aset perusahaan yang diakuisisi sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Yang terbaru di tahun 2020, ICBP atau Indofood mengakuisisi perusahaan Pinehill. Perusahaan Pinehill adalah perusahaan mie yang beroperasi di daerah Timur Tengah dan Afrika. Jadi diakuisisi oleh ICBP. Nah, tujuan dari akuisisi ini adalah ICBP ini ingin menjadi brand yang mendunia, gitu ya. Nah, kita sebagai orang Indonesia ya boleh cukup berbangga dengan brand Indomie ya. Karena mengakuisisi ini jadi produknya semakin mendunia ya. Karena Pinehill ini punya pabrik di beberapa negara di daerah Timur Tengah begitu. Dan nanti brandnya jadi brand Indomie akan semakin luas ya di sana. Baik, selanjutnya adalah waran. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegang waran untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Waran biasanya diberikan secara cuma-cuma saat perusahaan melakukan IPO atau right issue. Nah, contohnya adalah ini adalah saham dengan kode POSA melakukan IPO pada 10 Mei 2019. Perusahaan memberikan waran dengan jumlah 34,31% dari total jumlah saham. Rasionya adalah 1:1. Satu lembar waran bisa diubah menjadi 1 lembar saham.
Nah, aksi korporasi yang ke-10 adalah RUPS. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah forum bertemunya para pemegang saham untuk mengetahui pengelolaan perusahaan dari manajemen perusahaan, direksi, atau dewan komisaris. Agenda yang biasanya dibahas dalam RUPS adalah susunan direksi dan komisaris jika ada perubahan, kemudian laporan pertanggungjawaban laporan keuangan dan penggunaannya. Kemudian penentuan jumlah besaran dividen. Nah, kalau saudara sebagai investor retail, ya investor retail itu yang beli sahamnya hanya 1 lot, 10 lot gitu kan, kecil-kecil. Apakah boleh ikut RUPS? Jawabannya boleh. Jadi saudara bisa mendaftar, RUPS itu kan diumumkan, nah saudara silahkan bisa mendaftar dan saudara boleh ikut RUPS tersebut. Tetapi hak suara saudara itu kan tergantung dari berapa persen kepemilikan saham saudara di perusahaan tersebut. Jadi kalau saudara hanya punya 10 lot itu kan persentasenya kecil ya. Jadi suaranya itu yang dimenangkan adalah yang kepemilikannya banyak begitu. Baik, saya lanjutkan. Yang ke-11 adalah saham bonus. Saham bonus adalah saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan kepada pemegang saham. Saham bonus terkait dengan dividen, di mana dividen saham berarti sama dengan saham bonus yang sumber dananya adalah dari saldo laba. Dan yang ke-12 adalah konversi saham. Adalah perubahan suatu jenis saham menjadi jenis saham yang lain. Jenis saham yang dapat diubah adalah saham preference sehingga disebut convertible preferred stock. Konversi saham juga bisa berasal dari hutang perusahaan atau obligasi. Artinya, hutang perusahaan bisa dikonversi menjadi saham dengan perjanjian tertentu dan umumnya karena perusahaan tidak mampu melunasi hutang tersebut. Yang ke-13 adalah ESOP dan MSOP. Ya, yang pertama adalah Employee Stock Option Program, adalah rencana tunjangan untuk karyawan suatu perusahaan lewat kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua yaitu Management Stock Option Program, adalah program kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris sebagai kompensasi melalui mekanisme penawaran saham. Jadi, jika saudara bekerja di perusahaan-perusahaan yang go public gitu, misalnya teman saya ada yang bekerja di BRI. Jadi dia dapat tunjangan berupa saham BBRI begitu. Dengan begitu maka diharapkan dia akan bekerja lebih dengan hati begitu. Mengapa? Karena kalau dia memiliki saham di perusahaan tersebut maka dia akan memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan tersebut. Begitu. Yang ke-14 yaitu delisting. Delisting adalah penghapusan atau keluarnya sebuah perusahaan dari bursa. Proses delisting dibagi menjadi dua yaitu forced delisting dan voluntary delisting. Forced delisting atau penghapusan paksa biasanya dilakukan oleh bursa dikarenakan beberapa hal seperti tidak menyampaikan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan voluntary delisting atau go private biasanya dilakukan karena perusahaan ingin terlepas dari aturan-aturan bursa seperti kewajiban memberikan dividen. Nah, kalau ada yang tanya, apakah perusahaan yang go public itu ada yang tidak menyampaikan laporan keuangan? Nah, memang ada. Jadi, sebaiknya saudara jangan beli perusahaan yang telat memberikan laporan keuangan atau sampai tidak menyampaikan laporan keuangan. Itu artinya manajemennya kurang baik. Kalau saudara mau berinvestasi saham, ya saudara pastikan dulu bahwa perusahaan tersebut aktif dan memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan keuangan kepada publik begitu. Nah, ini adalah contohnya
Contohnya adalah saham BRAU, Brow Coal Energy. Tidak menyampaikan laporan keuangan sejak Q3 2015. Lantaran mengalami delisting paksa, manajemen BRAU tidak memiliki kewajiban untuk melakukan tender offer untuk menyerap seluruh saham perseroan seperti yang dijalani oleh emiten yang mengajukan delisting sukarela. Sedangkan delisting yang sukarela, voluntary delisting, ini yang cukup beritanya cukup besar ya, Aqua. Jadi Aqua ini awalnya perusahaan go public, ya, banyak yang berminat memiliki saham Aqua ini. Tetapi manajemen Aqua memilih untuk membeli saham-saham yang beredar itu. Jadi harganya juga naik begitu. Dan yang ke-15 adalah relisting. Relisting adalah kembalinya terdaftar sebuah perusahaan di bursa setelah sebelumnya sempat keluar atau delisting dari pencatatan. Adapun tujuan dari relisting adalah karena merupakan perusahaan publik, maka ada kepentingan stakeholder, yaitu publik yang terkait dengan bisnis emiten, mencari sumber pendanaan lewat bursa. Relisting dapat dilakukan paling cepat setelah 6 bulan sejak delisting. Contohnya adalah perusahaan dengan kode KOPI, ya, Mitra Energi Persada dan Apex Indo Pratama Duta. Terima kasih, demikian video saya kali ini yang membahas tentang aksi korporasi. Perlu saya sampaikan bahwa setiap aksi korporasi yang sudah saya sampaikan tadi mempengaruhi harga saham. Jadi saudara sebagai investor sebaiknya mengikuti perkembangan perusahaan yang saudara miliki. Mengapa? Karena saat perusahaan itu melakukan aksi korporasi, biasanya pasar akan merespon, ya, bisa merespon baik, bisa merespon buruk. Begitu, semoga video ini ada manfaatnya. Silahkan share video ini jika ada rekan-rekan saudara yang bertanya, apa itu aksi korporasi? Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.